orang tua saya suka nyuruh, ayo naik ke punggung, latihan gitu. Jadi emang dari kecil udah dibina gitu. Cuman kebanyakan educational ke membernya masih kurang gitu. Kalau misalkan udah dapet tiket di daerah kan suatu kebanggaan bisa tanding di grand final gitu. Tapi di satu sisi mereka nggak tahu gerakan yang benar itu seperti apa, tekniknya yang benar seperti apa. What's up Sobat Pini, kembali lagi ke channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ngobrol bareng Jawara. Dan Jawara kita kali ini adalah Jawara dari Tanah Pasundan, yaitu adalah Kang Irwan Eden. Halo Kang. Halo. Selamat datang di Kemar Gym. Terima kasih. Gitu. Nah, ngomongin masalah atlet nih Kang. Karena kan emang Akang nih terkenal kan emang atlet di Tanah Pasundan ya, belum juga. Ya. Nah, kenapa sih Kang mau turun ke apa ya, di leader juga gitu? Apakah melihat orang tua atau emang panggilan pribadi? Mungkin awalnya dari situ juga sih, karena dari kecil saya udah diperkenalkan dunia fitness tuh oleh almarhum. Jadi kadang-kadang saya lihat almarhum saya lagi orang tua saya lagi lakukan gerakan barbell curl, misalkan lagi bench press. Jadi saya udah tahu sampai sekarang pun masih tergambar gitu kan. Kadang kalau misalkan lagi melakukan gerakan push up, orang tua saya suka nyuruh, ayo naik ke punggung, latihan gitu. Jadi emang dari kecil udah dibina gitu. Sebenarnya saya punya 5 bersaudara, cuman saya mungkin penerusnya yang nerusin saya ya gitu. Oke, jadi emang yang terkena sampai kalau ikut kejuaraan pun almarhum suka nganter saya gitu kan gitu. Begitu almarhum meninggal ya saya pengen apa yang pernah dicita-citakan almarhum itu akan saya teruskan tersampai sampai sekarang. Alhamdulillah. Cita-citanya berarti menjadi kenyataan Ya, tempat gitu. ini menjadi satu wadah untuk para atlet-atlet junior atau calon-calon atlet Betul, ya Kang ya. Ya. Nah, Kang, dalam dunia di industri fitness ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Kang sebenarnya dalam dunia fitness, apalagi Kang kan fokusnya ke calon-calon atlet. Ya. Tantangannya yang jelas buat saya jadi customer yang masuk ke sini tuh harus benar-benar dapat goal targetnya dulu gitu. Jadi kan sekarang emang fitness sudah berjamur kan, banyak di mana-mana. Cuman kebanyakan educational ke membernya masih kurang gitu. Seperti saya beberapa kali ini saya sering melakukan gym to gym kayak Akang juga gitu ya, ke gym-gym pelosok gitu, ke Subang, kemana. Gymnya emang masih jarang, itu satu. Terus keduanya itu edukasi ke membernya sangat minim sekali gitu. Jadi saya pengennya dengan kehadiran Keliling Gym ini juga bisa merupakan wadah baru lah ya. Jadi bisa share, bisa ada talk show-nya gitu kan. Ya tujuannya biar istilahnya ke depan juga member juga mendapatkan suatu kepuasan tersendiri lah, masuk ke gym ini tuh ada hasilnya lah gitu. Jangan sampai kita udah spend uang banyak tapi nggak ada hasilnya, buat apa juga gitu kan. Nah kalau misalkan memungkinkan gitu, semua gym bisa punya target yang sama seperti itu. Nah sebenarnya konkretnya kayak gimana sih Kang kalau edukasional kepada member atau kepada masyarakat tentang dunia ini? Yang jelas talk and share kalau menurut saya itu sangat efektif. Jadi istilahnya kayak saya sendiri di sini istilahnya saya selalu ada satu hari di mana seperti sekarang hari Rabu ini saya selalu mengajak teman-teman yang hobi lah terutama untuk melakukan latihan bareng lah di sini gitu kan. Latihan bareng tujuannya di sini selain istilahnya member bisa lihat, bisa memotivasi member latihan, juga istilahnya saya bisa saling berbagi lah dengan atlet yang lain. Di sini ada Rudy Thunder, terus kemudian ada Andi Serat, terus kemudian ada yang lainnya juga sama. Di sana kita bisa berbagi kan, kadang tiap atlet itu punya ciri khas sendiri kan. Misalkan kakinya bagus tuh, bisa gitu gimana gitu kan. Pasti ada trik-triknya sendiri. Kita bisa sharing di situ gitu. Kan kadang selama ini yang saya perhatikan justru atlet-atlet yang baru di sini terlalu banyak nonton YouTube. Tapi di satu sisi ilmunya nggak ada gitu. Jadi mereka cuma, wah angkatannya harus berat. Tapi di satu sisi mereka nggak tahu gerakan yang benar itu seperti apa, tekniknya yang benar seperti apa, pernafasan itu seperti apa. Nah, yang jelas kan kalau misalkan sampai cedera, kita sendiri yang rugi gitu kan. Itu sih sebenarnya informasi-informasi yang masih susah didapatkan, apalagi kalau misalnya langsung dari atletnya. Iya, betul. Gitu. Jadi emang kemungkinan kedepannya emang cita-citanya itu bisa. Saya pengennya seperti itu. Iya. Terus Kang, sebenarnya kalau misalnya ada banyak atlet-atlet muda, ya pasti kan semangatnya nggak kayak Kang nih. Iya. Gimana sih cara motivasinya Kang? Yang jelas kita harus selalu memberikan long target ke misalkan dia pengen jadi atlet nih, kira-kira targetnya
target apa dulu, body contest misalkan. Body contest misalkan ada kejuaraan dari sini. Nanti kita bantu pandu nih. Nih kamu itu 12 week ke depan tuh harus seperti ini, bikin strategi pola makannya seperti ini, pola latihannya seperti ini. Pola makan ya? Iya, harus seperti itu. Jadi kadang kan sekarang untuk mendapatkan peak penampilan terbaik itu kan nggak harus cukup latihan. Kalau misalkan pola makannya asal juga nggak maksimal gitu kan. Di samping istilahnya pengaturan nutrisinya, terus suplementasinya gitu kan. Penggunaan roid juga ya Bang? Iya, kalau untuk itu balik ke pribadi masing-masing lah ya. Jadi saya juga yang jelas untuk penggunaan yang bijak itu kita harus tahu ilmunya. Jadi ada dosisnya. Jadi kalau kayak pengalaman saya kerja di luar negeri juga di Saudi, kemudian 2 tahun saya belajar gym itu memberikan edukasi masalah steroid juga. Jadi nggak harus istilahnya kita beli gini tapi ada ilmunya. Malah kebanyakan sekarang malah banyak gym yang menyalahgunakan. Nah itu saya, kan? yang saya tahu tiap miligram itu ya disesuaikan dengan tinggi berat badan ya. Kalau misalkan contoh lah, misalkan salah satu komponen lah, misalkan miligramnya 300 miligram itu untuk berapa, berat badan berapa. Jadi ada ininya, nggak bisa. Bisa sembarangan gitu aja. Nggak bisa. Ibaratnya kita beli obat lah, obat di apotek lah. Kan itu ada miligramnya, nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan untuk usia segini sampai segini kan berapa miligram sehari gitu. Nah kalau kita main masuk aja gitu, akhirnya kan apa side effect-nya yang dibahayakan gitu. Tapi Akang ngelihat masih seperti itu ya sekarang di dunia Banyak. Kenapa, Kang? Banyak. Ya karena mungkin mereka dengan sekarang mudahnya informasi bisa lihat di Google, bisa apa gitu tanpa ada sekarang edukasional yang resminya juga. Ya susah juga sih dibendung gitu ya menurut saya. Tapi kalau boleh saya saran, kalau misalnya mau pakai penggunaan gitu, hendaknya belajar dulu lah. Ya tujuannya biar apa? Biar kita juga istilahnya safe lah ke depannya. Jadi safe-nya itu emang nggak safety-nya itu bukan saat ini tapi nanti ke depannya gitu. Jadi ibaratnya kayak kita sakit juga sama kan, dokter memberikan beberapa obat, nggak mungkin satu obat. Pasti ada antibiotiknya. Nah, ya sama steroid juga sama menurut saya. Jadi saat penggunaan steroidnya apa aja yang masuk, setelah masuk siklus apa yang harus buat taperingnya, post cycle terapinya seperti apa, jadi enggak kedepannya juga aman gitu kan. Jadi Kan sebenarnya masukin ya. yang atlet-atlet yang sekarang kan istilahnya itu di saat produktif masuk terus tanpa off, begitu dia udah menginjak rumah tangga kan akhirnya nggak punya keturunan. Itu kan saya sangat juga betul gitu. Iya. Kendalanya sih di sini. Nah itu jadi edukasional yang sangat penting lah. Ya, itu jangan sampai dengan banyaknya Akang membicarakan hal itu bisa jadi informasi juga. Betul ya. Juga. Nah Kang, kita boleh tanya nggak Kang? Sebenarnya Akang dalam dunia binaraga ini pernah ngerasain gagal nggak sih Kang? Maksudnya gagal gimana? Iya gagal dalam hal gagal sesuatu yang ingin diraih gitu loh. Dalam hal binaraga ya, dalam hal industri. Kalau misalkan gagal pasti ada. Tapi itu kalau buat saya pribadi itu akan saya jadikan motivasi untuk lebih baik lagi ke depan gitu kan. Ya contohnya saya cita-cita saya pasti setiap atlet itu pada kalau atlet nasional pasti tujuannya PON ya. 2011 saya ikut seleksi prapon di Surabaya dan nggak berhasil karena saya kram waktu itu ya. Jadi saya akhirnya harus masuk ICU. Karena emang waktu itu saya dietnya panjang sekali mas. Dari sana saya banyak belajar, akhirnya ya saya flow aja lah gitu. Hingga akhirnya 2016 saya memutuskan untuk hijrah ke Saudi karena saya pengen belajar lagi tentang fitness gitu kan. Saya pengen belajar lagi kira-kira apa sih yang kurang gitu. Mungkin semuanya salah tapi masih banyak digunakan, masih banyak dipakai. Ternyata emang ilmunya kita udah ketinggalan dengan di luar negeri gitu ya, dari segi dietnya, dari segi program latihannya, dari segi suplementasinya, bahkan steroidnya sekalipun udah ketinggalan. 2018 sebelum pulang, ilmu yang saya dapatkan di sana saya terapkan sendiri hingga saya ikut kejuaraan di sana. Alhamdulillah saya dapat bronze medali untuk kelas 70 di sana gitu. Dan kemudian balik sini, saya sekarang targetnya pengen sharing apa yang saya tahu biar lebih bagus lagi di sini. Gitu. Nah, target kedepannya apa Kang nih Kang? Dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu panjang? Insya Allah 2021 saya akan coba ikutan Porda lagi. Di Jawa Barat ya.
Nah, persiapannya udah sampai mana tuh Kang? Sekarang sampai bulan Oktober mungkin saya masih upsize ya. Kemungkinan nanti saya akan turun di kelas 65-70. Jadi sekarang saya lagi naikin size dulu sampai 80 mungkin. Gitu. Ada kesulitan Kang dalam menjalani persiapan itu? Kalau untuk persiapan upsize mungkin ya kalau untuk upsize saya nggak terlalu banyak variasi latihannya, saya cukup latihan basic tapi berat gitu. Oh itu ya intinya ya, kalau misalnya kita bulk itu berat intinya. Basic, stick to basic. Jadi gerakannya banyakin gerakan kompon ketimbang isolate. Kalau isolate kan buat detail ya. Iya, Kalau kompon kayak squat, kayak bench press, kayak chin up, deadlift. Nah itu buat tujuannya buat naikin massa otot. Gitu. Jadi emang udah persiapannya menuju Porda nanti. Porda insya Allah bulan Desember seleksi 2020 akhir. Sebentar lagi Kang berarti Kang? Iya, jadi insya Allah rencana Oktober saya mulai cutting. Oh berarti nanti kita bisa ribut lagi nih persiapan Kang nih mau menuju Porda kayak gimana nih? Insya Allah, insya Allah. Terus ada jangka panjang untuk kembar gym sendiri apa nih maunya? Fisik Terakhir kebetulan untuk kembar gym sendiri dari tahun 99 kita aktif ngadain event ya untuk multinasional. Nama eventnya Bandung Raga, mungkin Kang Gerald juga udah tau lah ya. Jadi dari tahun 99 terakhir kemarin tahun 2019 kita juga bikin event. Alhamdulillah sukses. Ya pengennya sih tahun depan kita ada kejuaraan kecil tapi roadshow. Oke. Jadi di kota-kota kecil. Jadi kita kerjasama dengan mall lah ya. Jadi di mall diambil misalkan untuk body contest kita ada 3 kategori. Ini 3 besar juara 3 besar tiap kategori. Nanti itu udah dapat tiket buat nanti grand final di Bandung. Oke. Jadi rencana nanti Jadi diadu semua ya. Betul. Juara-juara itu ya. Cirebon, terus kemudian di Garut, nanti finalnya di Bandung. Wah, keren. Emang Tadinya planningnya itu sebelum COVID, tapi keburu COVID jadi kita pending gitu karena surat izin keramaiannya nggak turun. Karena masalah COVID ya. Tapi insya Allah kalau misalkan Januari udah membaik ya, kita insya Allah planning. Oke, siap. Jadi saya kabarin lah cepatnya. Kita bisa review juga, kita bisa datang juga ya. untuk mereview bagaimana kejuaraan itu karena lumayan juga kalau misalnya emang udah kejuaraan muter-muter. Nah itu, jadi istilahnya kalau misalkan udah dapet tiket di daerah kan suatu kebanggaan bisa tanding di grand final gitu. Dan mungkin untuk di daerahnya sendiri kita hadiahnya nggak terlalu besar karena untuk perebutan buat di grand final nanti insya Allah di grand final yang nggak besar. Kebetulan saya kerjasama dengan salah satu brand suplemen juga sih gitu. Oke, kalau gitu Kang Irwan siap. Terima kasih kita udah di sini. Semoga semua event-eventnya lancar dan kita bisa ikut. Dan semoga Pordanya juga sampai pon ya, amin ya. Amin. Oke, kalau gitu. Oke, Sobat Piknik, akhir kata saya Yuda Sasmita. Saya Irwan Eden. See you next trip.